Halo semua, jumpa lagi kita di Justice and Us, podcast dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 IPJ2 yang mengangkat cerita kolaborasi bersama mitra pembangunan selama lebih dari 1 dekade di sektor peradilan dan keamanan. Di episode kedua ini, saya, Mira Renata, Communication Manager IPJ2, akan berbincang dengan Mbak Wiwi Awiyati. Mbak Wiwi Awiyati dikenal aktif dengan berbagai organisasi masyarakat sipil. Saat ini, Mbak Wiwi juga menjabat sebagai Board di Indonesian Center for Environmental Law, sebagai Mediator and Trainer di Indonesia Institute for Conflict Transformation, sebagai Board Indonesia Judicial Research Society, dan Board di Landesa Indonesia. Mbak Wiwi juga aktif sebagai dosen hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mbak Wiwi, sebetulnya hari ini kita pengen ngobrolin tentang peran khususnya Mbak Wiwi nih yang pernah menjabat sebagai koordinator tim pembaruan peradilan di Mahkamah Agung. Ini 20 tahun yang lalu nih ya Mbak Mira ya. Gitu ya. Sampai saat ini masih menjadi penasihat ya Mbak ya di tim tersebut. Ya. Nah, boleh diceritain dong Mbak, dulu awal bergabungnya seperti apa sih dan kira-kira ide dasar tim pembaruan itu sendiri seperti apa? Oke. Sebetulnya ide dasarnya itu adalah ketika tahun 98 ya. Mengerucut atau mengkristalnya di tahun 98. Karena menjelang tahun 98 kan memang banyak keresahan ya bahwa bagaimana sih sistem hukum di negeri ini, bagaimana intinya banyaklah gejolak pada saat itu, dan kami dari teman-teman yang bergabung dalam gerakan pembaruan hukum, kita juga merasa gitu. Ini reformasi sudah berjalan, hukum mau dibawa kemana? Ya. Karena ini merupakan opportunity buat kita sebetulnya. Ya. Semua ingin sesuatu hal yang baru. Nah dari sana kebetulan saat itu saya bergabung di ICEL, Indonesian Center for Environmental Law. Kemudian kita mencoba memikirkan kira-kira institusi apa atau siapa yang bisa mendorong atau menjadi ujung tombak untuk melakukan perubahan-perubahan. Kemudian kita mengadakan sebuah seminar gitu ya, yang sifatnya nasional, mengundang UN Rapporteur waktu itu, dan kita membicarakan sebetulnya untuk membangun sebuah negara demokratis itu apa yang diperlukan. Nah, kita akhirnya mengerucut dengan 3 hal. Negara ini harus punya 3 dasar hukum yang kuat terkait dengan yang pertama adalah akses informasi. Jadi harus ada jaminan terhadap akses informasi di negara ini. Yang kedua adalah partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan, dan lain sebagainya. Jadi intinya pelibatan publik dalam proses. Dan yang terakhir adalah access to justice. Bagaimana masyarakat itu bisa didekatkan dan mendekatkan diri dengan keadilan yang sesungguhnya. Nah dari 3 hal ini kemudian kita memikirkan siapa yang kira-kira akan menggendong isu ini. Nah akses informasi publik itu kemudian digendong oleh ICEL. Kami melakukan advokasi dan seterusnya sehingga akhirnya sekarang kita punya undang-undang informasi publik. Partisipasi publik digendong oleh teman-teman LBH dan lain-lain semua. Ya. Dan yang terakhir untuk access to justice, ini kita masih kosong sebetulnya. Ada LAIP pada saat itu didirikan dan LAIP lah yang mendorong bagaimana upaya-upaya reformasi di peradilan itu bisa digulirkan. Kalau bergabung di Mahkamah Agung itu memang di tahun 2004 karena saya menyelesaikan directorship saya di ICEL itu tahun 2003. Kemudian tahun 2003 itu juga Mahkamah Agung memiliki cetak biru pembaruan peradilan yang pertama. Di mana cetak biru itu dihasilkan dari kolaborasi antara Mahkamah Agung dengan masyarakat sipil. Dalam hal ini di-lead oleh LAIP salah satunya. Ada juga lembaga-lembaga yang tergabung dalam koalisi itu. Nah, LAIP kemudian bersama-sama dengan Mahkamah Agung menghasilkan cetak biru pembaruan, di mana di dalam cetak biru itu dimandatkan adanya sebuah kantor. Kantor yang ditujukan untuk membantu pimpinan dalam menjalankan rekomendasi dari cetak biru dan sekaligus mengawal agar proses implementasinya itu sejalan dan bisa selaras dengan upaya-upaya reformasi di institusi lembaga lain. Di mana saya bergabungnya atau dianggap attached karena ketika di ICEL itu saya dan teman-teman ICEL melakukan kerjasama dengan Mahkamah Agung untuk melakukan pelatihan-pelatihan hakim. Jadi paling tidak mungkin saya dianggap sudah berinteraksi, sudah memahami tentang hakim-hakim dan peradilan, maka kemudian saya diminta
untuk mengisi kantor tersebut. Gitu. Dan kebetulan juga Mbak Wiwi dan rekan-rekan di ISL juga sudah terlibat dengan Di awal seperti itu. Iya. Menarik sih Mbak Mira kalau bicara access to justice itu kadang-kadang kan kita mengira bahwa access to justice itu hanya pengadilannya tertutup gitu ya. Iya. Ternyata nggak seperti itu aja. Access to justice itu adalah bagaimana juga para pihak atau calon pihak itu bisa mengakses apa yang ada di pengadilan. Iya. Stakeholders yang lain juga demikian. Sederhananya saya kan mengajar juga di Fakultas Hukum. Iya. Salah satu tugas yang saya berikan itu atau tugas yang pernah saya terima adalah menganalisis putusan. Iya. Zaman saya kuliah kalau mau menganalisis putusan itu saya harus datang tuh ke pengadilan-pengadilan. Kemudian di sana pun harus kadang-kadang kalau perlu cari sendiri gitu ya di arsip yang udah debu gak karu-karuan gitu. Belum lagi kalau kita minta bantuan ya pasti harus ada uang lelah kan tentunya pada saat itu. Iya. Nah itu juga menjadi salah satu misi gitu ya bahwa kita semua akses itu harus terbuka bagi publik sehingga semua bisa mengakses. Iya. Dan terbukaan itu kita bisa check and balances juga. Iya. Antara produk dengan bagaimana hasilnya. Ya, jadi 3 hal itu sebenarnya saling terkait ya. Saling terkait. Mbak. 3 pilar demokrasi lah Yes. kita katakan gitu. Betul. Dan saat itu juga ya berarti juga keterpikir nih Mbak Wiwi. Pastinya juga tidak mudah ya Mbak, karena ini kan mungkin ide baru dan juga pasti akan ada mungkin semacam resistensi atau mungkin menyebutnya juga apa ya, Gitu ya. tidak terlalu terbiasa lah ya dengan sesuatu yang baru. Pengalaman Mbak Wiwi gimana tuh waktu itu? Sebetulnya resistensi itu lebih kepada ketidakpahaman. Jadi kalau kita bisa memberikan pemahaman, tujuan dari kemanfaatan perubahan itu sendiri tidak hanya buat orang lain tapi juga buat mereka gitu ya. Saya rasa itu akan bisa dapat dukungan dengan baik. Paling prosentasenya akan sangat kecil mereka yang betul-betul dikatakan resisten. Tapi lebih banyak pada ketidakpahaman, ketidaktahuan. Jadi memang PR kita adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada semua orang. Tapi waktu itu juga pasti sudah mulai ada dukungan-dukungan mungkin ya Mbak ya dari pihak luar mungkin yang selama ini juga sudah bekerja sama dengan tim Mahkamah Agung. Dan terus kemudian juga bagaimana tuh Mbak gitu, bagaimana dengan ekspektasi mungkin juga ya dari yang ingin mendukung gitu. Memang karena pada saat itu belum ada kantor tim pembaruan, ketika cetak biru ada juga kita belum tahu siapa yang mau membiayai gitu ya, karena APBN belum bisa waktu itu gitu kan, di kantor apa gitu kan, nggak ada dalam struktur dan lain sebagainya. Nah pada saat itu pemerintah negeri Belanda melalui IMF itu menyatakan kesediaannya tidak hanya mendukung kegiatan proyek, tetapi juga mendukung kegiatan dari kantor tim pembaruan. Ya intinya operasional kantor lah ya, karena nggak mungkin kan kita nggak punya mesin fotokopi, nggak punya printer segala macam kan susah juga. Gitu ya. Nah itu untuk tahap awal memang didukung oleh negara-negara donor yang tentunya kita berharap itu tidak hanya didukung oleh satu institusi saja. Tapi memang pada tahap awal itu baru pemerintah Belanda. Kegiatan IMF ini tutup tahun 2006. Berakhir proyeknya. Nah sebetulnya kita juga mikir jangan-jangan ini berakhir seperti juga proyek yang lalu. Satu proyek donor selesai itu silang gitu ya. Nah alhamdulillah pada saat itu project coordinator dari IMF project itu Dr. Sebastian Pompe bertemu dengan Stuart Van Wyk dan direktur dari LDF. Mereka dua-dua punya visi yang sama untuk bagaimana mendorong perubahan tidak saja dalam konteks proyek atau program tapi juga kesinambungannya. Nah dari situ kemudian LDF dari Australia itu melanjutkan support terhadap tim pembaruan. Jadi IMF-nya tutup, tapi kemudian LDF itu melanjutkan. Nah dalam program dengan LDF itu ya sampai dengan IPJ 2 dengan Australia ini banyak banget nih aktivitas-aktivitas yang kita hasilkan. Saya bisa katakan demikian. Itu adalah main untuk JRTU-nya, tapi menariknya selama rentang waktu 20 tahun ini, kantor ini pun ada support walaupun tidak sebesar dari seperti LDF maupun IPJ. Ada juga dari USAID, chip in juga dari mana. Jadi kantor ini merupakan kantor bersama dari para donor. Kira-kira begitu. Iya, saya kebayang juga ya Mbak Wiwi ya sebagai sebuah inisiatif. Ya maksudnya satu hal gitu ya untuk menggandeng tadi kan rekan-rekan dari mitra pembangunan yang ingin mendukung tim pembaruan. Tapi juga bagaimana ke dalamnya ya Mbak ya. Pasti ini kan ide-ide baru ini butuh
kepercayaan ya dari itu benar. dari dalam gitu. Nah, mungkin juga ada pihak-pihak yang tadi tidak langsung menerima gitu. Nah, itu Mbak Wiwi langkahnya dengan teman-teman Iya. Mbak? Pertama-tama tuh memang support dari pimpinan tuh luar biasa, harus diakui. Zaman itu pimpinannya adalah Profesor Bagirmanan sebagai Ketua Mahkamah Agung, Ibu Mariana Sutadi sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan ada Pak Abdurrahman Saleh sebagai Koordinator Tim Pembaruan. Tapi sebentar, karena habis itu diminta Presiden jadi Jaksa Agung. Kemudian digantikan oleh Prof. Paulus Effendi Lotulung. Nah, mereka itu adalah Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua-Ketua Kamar sekarang istilahnya. Dulu namanya Ketua Muda. Perdata, Pidana, dan seterusnya. Nah, mereka itu semua mendukung. Nah, dengan dukung, jadi memang belum ada di bawah, belum ya. Tapi benar-benar ketika pimpinan solid mendukung proses perubahan, berkomitmen untuk itu, langkah kita jadi lebih ringan. Itu satu gitu ya. Walaupun tentu memang nggak bisa langsung untuk kita berhubungan dengan semua satker-satker yang ada. Karena masih begitu banyak satker, kitanya juga masih sangat sedikit. Sehingga kemudian kita berpikir waktu itu, apa ya yang kira-kira memungkinkan agar semuanya ikut bergerak gitu. Nah, dari situ kemudian kita memikirkan, mungkin kalau kita bikin pertanggungjawaban publik dari Mahkamah Agung, melalui apa ya? Melalui laporan tahunan. Kalau dulu, kalau Presiden kan pertanggungjawaban publiknya tiap tanggal 17 Agustus tuh. Bicara di DPR, dulu di MPR segala macam ya. Nah, kalau Mahkamah Agung kemana gitu? Ya nggak usah ke DPR, nggak usah ke Presiden, nggak usah kemana-mana, kan lembaga tinggi negara juga. Ya udah bikin aja kepada publik yang memberikan mandat kepada Mahkamah Agung. Nah, disitulah kita mulai dengan adanya laporan tahunan pertama di launch tahun 2005, melaporkan kegiatan tahun 2004. Nah, dari situ mulai bergerak tuh, banyak dari satker-satker ikut terlibat sampai pada venue-nya sendiri. Itu kan semua satker jadi ikut. Jadi mereka mulai sadar, oh iya loh, ada loh gerakan-gerakan tertentu yang berbeda dari rutinitas mereka. Sekarang kalau boleh dikatakan kita nggak terlalu banyak lagi tuh terlibat dalam penyiapan laporan tahunan. Udah betul-betul menjadi, bahkan kalau saya lihat hasilnya luar biasa banget dengan semua ininya ya, semua tampilan-tampilannya gitu ya. Kalau zaman dulu tuh cuma betul-betul dalam ruangan, ketua membacakan, ada screenshot, tapi di sana semua TV media kita undang untuk mendengarkan langsung apa yang disampaikan ketua. Saya rasa itu contohnya gitu ya, bagaimana kita mencoba untuk melibatkan banyak pihak. Itu bagus sekali ya Mbak Wiwi ya. Berarti memang jadinya sudah dibayangkan bagaimana supaya ownership ini dimiliki oleh semua unit, semua satker tadi ya Mbak ya. Ownership itu penting banget. Tanpa ownership, program itu akan hilang gitu aja. Pasti ada ini juga ya Mbak, semacam do's and don'ts gitu ya. Mungkin juga dengan si tim asistensi yang semakin banyak anggotanya dan donor-donornya juga semakin banyak. Ada do's and don'ts enggak nih Mbak Wiwi? Pertama, conflict of interest, yang kemudian adalah nggak abuse of power atau kedekatan gitu ya. Perkara itu haram. Nggak boleh tuh kita bicara perkara sama sekali dengan siapapun. Dengan siapapun, bukan hanya dengan hakim agung, dengan pimpinan. Bahkan gitu kalau di luar itu lagi ribut-ribut perkara, kita kadang-kadang malah nggak tahu banyak gitu ya. Karena kita nggak boleh ngomong itu, dan para hakim yang kami kenal, yang saya kenal pada saat itu, sama sekali juga nggak bicara tentang itu sama kita. Mereka pegang berkas iya, tapi ketika kita datang ngomong itu betul-betul pembicaraannya adalah pembicaraan tentang bagaimana proses perubahan, bagaimana dan lain-lain gitu ya. Intinya di Mahkamah Agung ada dua. Ada yang judicial, ada non-judicial. Nah, kita banyak bergerak di yang non-judicial. Dan di bidang yang judicial itu kita hanya mengatur atau ikut terlibat dalam manajemen perkaranya. Bukan dalam substansi perkara. Jadi itu kayaknya harus terus dipegang. Dan sampai sekarang, walaupun misalnya sekarang ini ya, penerimaan Mahkamah Agung jadi semakin tinggi dengan diterimanya Mas Arya dan Mbak Aci sebagai staf khusus Ketua Mahkamah Agung dan Wakil Ketua Mahkamah Agung. Itu nilai-nilai itu tetap kita pegang semua. Jadi kalau tanya tentang perkara, nggak kan Mas Arya tuh tahu gitu. Dia juga bingung sama gitu. Mbak Aci juga begitu. Jadi we never talk about that gitu ya. Jadi itu mungkin yang juga menjadi asal muasal atau cikal bakal tumbuhnya kepercayaan mereka bahwa kita bekerja di sana bukan untuk urusan perkara.
Mbak Wiwi punya banyak pengalaman, bagaimana sih sebenarnya selama ini gitu berkoordinasi dengan berbagai donor. Nah, ada juga donor yang mungkin atau juga dengan berbagai pemerintah negara sahabat gitu. Nah, sebetulnya menurut Mbak Wiwi, apa sih Mbak selama ini pendekatan yang sudah dilakukan oleh IPJ? Baik di IPJ 1 atau IPJ 2 Iya, gitu ya, yang mungkin agak sedikit berbeda nih dengan Betul. pendekatan donor-donor lain. Bahasa komunikasi antar sesama hakim itu lebih mudah saling mengerti walaupun kita menyampaikan hal yang sama tapi dari kita gitu ya. Iya. Nah, kerja sama court to court ini terus terang kita memang lagi-lagi membatasi tidak dalam substansi perkara karena nggak mungkin beda gitu ya. Tapi kita lebih pada court management. Nah, jadi banyak tuh kita belajar dari kita belajar bagaimana di Australia misalnya mendeliver access to justice lebih banyak pada masyarakat. Caranya seperti apa? Percepatan manajemen perkara bagaimana? Percepatan putusan bagaimana? Upload putusan bagaimana? Awalnya kita terkagum-kagum dengan Australia karena Australia bisa mengupload sekian putusan gitu ya. Sekarang kayaknya pihak Australia kagum sama Indonesia karena kita jutaan putusan udah ada di internet gitu. Ya terus terang kita kan lebih banyak ya. Tapi artinya pola-pola kerja sama court to court itu memberikan inspirasi bagi kedua belah pihak untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Nah, inisiasi yang dilakukan dengan Australia, Federal Court of Australia dan kemudian dilanjutkan dengan Family Court of Australia, itu juga kita replicate dengan Belanda, kemudian dengan seingat saya ada beberapa juga pengadilan di Timur Tengah yang juga membangun kolaborasi MOU seperti ini dengan Mahkamah Agung. Programnya itu memang di-drive dari kita. Jadi dari Mahkamah Agung dulu gitu. Iya. Jadi bukannya programnya itu oh ya kita punya A, B, C, D, yuk kita kerjakan, nggak gitu ya. Kalau donor itu kan biasanya gitu, mereka punya program proposal, activity program, datang ke MA, kami punya ini. Nah terus kita kerjasama ya. Artinya kan kita walaupun itu mirip-mirip, kita kan kemudian jadi oh ini cocoknya dengan yang mana gitu ya. Kalau dalam proses dengan LDF, kemudian juga dengan court to court ini, dan juga dengan court to court Belanda pada saat itu tuh betul-betul MA yang ditanya, Anda mau apa? Nah terus kita bikin list tuh, kita ingin belajar tentang bagaimana manajemen perkara yang efektif gitu, bagaimana dossier waktu itu gitu ya, sistem dossier dan segala macam. Intinya banyak hal yang kita ingin tahu. Nah baru kemudian mereka bilang kalau yang ini kami nggak bisa nih karena kami nggak tahu yang ini. Kalau yang ini kita bisa support bareng-bareng, kita bisa support. Dari situ program-program itu kita masukkan dalam MOU dan itu yang disupport dilaksanakan dalam periode MOU itu berlangsung. Kalau dulu ya, kalau saya ingat waktu pertama kali kita masuk, semua sumber daya itu dari donor. Kalau sekarang itu kayaknya malah 3/4 dari internal Mahkamah Agung sendiri proses perubahan ini. Jadi tentu dukungan donor masih ada, tetapi biasanya pair. Jadi ada sebagian donor, ada sebagian dari Mahkamah Agung. Jadi betul-betul equal. Jadi sekarang supporting financial supportnya gitu ya. Nah kaitan dengan GRTO, dengan tim pembaruan gitu ya. Untuk memang harus diakui ada beberapa hal yang masih membutuhkan support dari dalam hal ini mungkin IPJ ya. Nah tapi juga ada beberapa hal yang sudah bisa juga di support oleh Mahkamah Agung. Nah jadi menurut saya sih sekarang lagi-lagi itu menegaskan bahwa reform itu menjadi kebutuhan, tidak saja kebutuhan donor. Kalau dulu kan jadi kebutuhan donor ya karena donornya support. Sekarang ini jadi kebutuhan dari kedua belah pihak, bahkan cenderung kebutuhan Mahkamah Agung itu juga menjadi lebih tinggi terhadap reform karena ingin merespon tuntutan-tuntutan yang ada dalam masyarakat. Iya. Dan sebetulnya ini Mbak Wiwi, kami juga ingin mengajak Mbak Wiwi, kita mau dengerin yuk Mbak obrolannya koordinator tim asistensi pembaruan Mbak Aci, Mbak Triani. Abis ini ya nanti. Ya, habis ini akan berbincang dengan Bapak Ketua Mahkamah Agung dan juga dengan Mas Gatot Goi dari Center for Detention Studies, dan kita sama-sama simak apakah kemudian mereka juga mendapatkan kesan dan apakah kemudian tadi PR-PR yang tadi Mbak sebutkan untuk melanjutkan kolaborasi itu juga bisa tercermin ya Mbak ya dari diskusi. Dan tadi Mbak Mira juga mengatakan bahwa IPJ akan berhenti dalam waktu dekat ini gitu ya. Dan mudah-mudahan kalau ada support lagi itu juga mengambil pola-pola yang sama. Jadi pola-pola yang saling melihat, saling mendengarkan satu sama lain gitu ya. Terus kemudian yang pasti adalah mencoba menangkap aspirasi apa tentang reform yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung, khususnya juga dari tim asistensi
bagaimana tim asistensi ini juga bisa mendukung komunikasi, kolaborasi dari kedua belah pihak. Ya, itu menjadi harapan kita bersama ya Pak ya. Mudah-mudahan Jadi kita terus melanjutkan apa yang sudah baik, ya, dibangun dan sudah baik gitu dan ya. meningkatkan lagi ke depan Betul. lebih baik lagi. Betul. Terima kasih Mbak Wiwi. Sama-sama Mbak Mira, thank you. Terima kasih. Halo teman-teman, penonton Justice and Us, podcast persembahan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, soal pembaruan peradilan. Saat ini saya bertugas memandu diskusi dengan Yang Mulia Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan juga bersama saya ada Mas Gatot Goy, Wakil Direktur Center for Detention Studies. Podcast ini tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada para penonton soal legacy atau peninggalan-peninggalan berharga dari IPJ 2 menyambut tutup programnya IPJ pada April 2025. Nah, salah satu yang dipilih sebagai peninggalan berharganya IPJ 2 di Mahkamah Agung itu adalah peran serta atau kontribusi masyarakat sipil dalam proses pembaruan peradilan. Nah, oleh karena itu diskusi saya pada momen ini dengan Yang Mulia Pak Ketua dan juga dengan Mas Gatot adalah soal bagaimana masyarakat sipil itu memainkan peran yang sangat penting di Mahkamah Agung dalam melaksanakan proses pembaruan, dan juga bagaimana terbukanya Mahkamah Agung menerima input dan kontribusi masyarakat sipil sehingga menghasilkan capaian-capaian yang membawa dampak buat pencari keadilan. Bersama saya sudah ada Yang Mulia Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin, Bapak Ketua Mahkamah Agung. Selamat datang Pak. Oke, terima kasih. Dan juga sudah ada bersama Pak Syarifuddin dan saya ada Mas Gatot Goy, Wakil Direktur CDS. Nah Pak, boleh tanya kabar Bapak dulu Pak, gimana Bapak? Sekarang kabarnya? Seperti biasa, Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah, dan senang banget Bapak bisa gabung sama kita ya Pak. Ya. Bapak lagi sibuk apa nih Pak, kira-kira sekarang? Sibuk terus ya Pak? Setiap hari tidak pernah sibuk. Ya, kita memikirkan inovasi bagaimana supaya badan peradilan ini yang jadi visi kita menjadi badan peradilan Indonesia yang agung. Tapi secara spesifik yang menjadi kesibukan kita belakangan ini ya karena ada kegiatan-kegiatan yang perlu segera kita. Ya. Pertama, mempersiapkan laporan tahunan Mahkamah Agung yang akan kita laksanakan pada tanggal 20 Februari yang akan datang. Ya. Dan ini tidak daring lagi seperti yang sudah-sudah. Ya. Ini akan offline, kita akan adakan ini sisi, karena itu perlu persiapan-persiapan yang matang. Yang kedua, kesibukan kita ini ya kesejahteraan ya. Ya. Antara lain kesejahteraan kawan-kawan hakim di tingkat banding dan tingkat pertama mengenai perbaikan PP 94 2012 itu. Nah, sekarang ini sudah bergulir ya. Sudah bergulir ya Pak? Bergulir, stakeholder sudah turun, sudah beberapa kali rapat, mudah-mudahan membuahkan hasil ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, yang ketiga ini PR ini sebetulnya. RO. Ya. Proses restrukturisasi organisasi badan peradilan. Ini sebetulnya sudah bergulir ketika saya baru sebentar menjabat kepala badan pengawasan. Oh ya ampun, udah lama ya Pak? Lama sekali. Sampai sekarang ini belum terlaksana. Belum tuntas. Belum. Nah, ini menjadi pemikiran yang terus bergulir kita lakukan pada akhir-akhir ini. Tapi dulu Bapak ada cita-cita jadi Ketua Mahkamah Agung Pak? Jangan jadi Ketua Mahkamah Agung, jadi hakim pun tidak ya. Ya begitulah. Tapi mungkin karena kerja keras kita ya, kerja keras kita memberikan yang terbaik setiap pekerjaan kita, ternyata yang di atas yang maha kuasa itu menakdirkan garis tangan kita untuk menjadi pimpinan. Ya akhirnya sampai ke pimpinan sekarang ini. Lah ya beginilah. Karena kita sudah menjadi pimpinan, ya tentu kitalah yang jadi pucuk pimpinan untuk memandu, memimpin peradilan ini untuk mencapai visi kita, terciptanya Badan Peradilan Indonesia yang. Mas Gatot apa kabar Mas Gatot? Baik, Alhamdulillah Mbak Aci. Makasih ya udah mau join di Justice and Us. Sama-sama. Sekarang lagi sibuk apa nih Mas Gatot?
Seperti biasa, kita sedang ada beberapa riset ya terkait dengan isu-isu kepenjaraan atau pemasyarakatan. Dan yang terakhir ada riset yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme. Jadi sejak 2019 itu kita ada riset tentang putusan-putusan tindak pidana teroris. Oh, oke. Kita sudah kumpulkan beberapa ratus putusan dan sekarang sedang diolah. Oke. Dan ini kerjasama dengan Mahkamah Agung. Oh, yang kemarin kita presentasi ya Betul. sama Pak Wakil dan Ketua Kamar, Yang Mulia Ketua Kamar Pidana, Pak. Mbak, jadi nanti rencananya kita akan bikin policy brief, rekomendasi kepada Mahkamah Agung terkait dengan pola pemidanaan ada di Indonesia, khususnya yang tindak pidana teroris, Pak. Iya. Banyak loh Pak yang dikaji sama teman-teman CDS. Berapa banyak putusannya Mas Gatot? Yang pertama 2019 itu 400 kasus. Banyak Dan kan, Pak? kemudian sekarang itu kita coba naikkan sampai dengan 800 perkara, Pak. Iya. Tindak pidana teroris. Dan itu ada 2 undang-undang. Iya. 15 2003 Undang-Undang TER, dan revisinya itu amandemennya itu 5 2018, Pak. Jadi kita akan bedain. Dan ini kayaknya bukan yang pertama ya CDS bekerja bersama Mahkamah Agung ya. Betul. Boleh ceritain Mas kalau ada pengalaman Betul. sebelumnya. Jadi sebenarnya kami ini kan kerja pembaruan untuk teman-teman pemasyarakatan, Pak, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Iya. Dan di tahun 2016 itu kita melihat bahwa banyak tahanan itu overstaying karena surat perintah penahanannya itu tidak kunjung tiba gitu. Iya. Nah, kami rekomendasikan agar Dijenpas bisa kerjasama dengan Mahkamah Agung, khususnya untuk putusan kasasi dan PK dulu. Ya, untuk ada ekstrak vonis ya, lalu kemudian ada surat perintah penahanan sehingga tahanan itu ditahan berdasarkan ketetapan yang sah gitu loh, Pak. Iya. Nah, itu di 2016 gitu. Iya. Nah, itu sudah bergulir, sudah ditandatangani kerjasamanya pada saat itu. Iya. Dan kelihatannya sudah meningkat ya. Jadi sudah diawali dengan pertukaran data gitu ya, sampai dengan sekarang itu kalau tidak salah sudah diadopsi malah oleh pemerintah dengan SPPTI. Jadi cukup berhasil ya. Iya, betul banget. Kayaknya dulu ada yang cukup menarik ya dalam proses pertukaran data antara Ditjenpas sama Mahkamah Agung ya, Mas Gatot ya. Betul. Jadi mohon izin Pak Ketua, jadi dulu itu sebenarnya inisiasi kami itu kasasi dan PK dulu, Pak. Iya. Terus kemudian dari Kepaniteraan Mahkamah Agung mengusulkan untuk kita uji coba nih di Jakarta gitu loh, Pak. Dan teman-teman dari pemasyarakatan tentu sangat pede banget gitu ya, percaya diri bahwa teknologinya itu mampu ya untuk bisa terkoneksi dengan Direktorat Mahkamah Agung. Ya. Nah, ternyata setelah dibuka, Pak, keran akses putusan itu secara teknologi nggak mampu nampung, Pak. Iya. Jadi ibaratnya itu servernya Mahkamah Agung sudah mercy. Ya, servernya Dijenpas itu masih Pada kala itu. iya masih di level Masih baru mulai lah. baru lah, Pak. Iya. Itu sehingga tidak bisa menampung putusan-putusan Sempat yang down jumlahnya jadi begitu banyak sehingga sistemnya langsung mati, Pak. Nah, itu berangkat dari situ, kemudian ada proses perbaikan-perbaikan, Pak, dari teknologi dan kualitas dari servernya sehingga sekarang sudah bisa gitu, Pak, untuk berinteraksi ya, data-data antara Dijenpas dengan Mahkamah Agung termasuk juga dengan aparat penegak hukum lain, Pak. Menarik banget ya Mas Gatot ya. Sesuatu yang terjadi di Ditjenpas ya Pak, kebutuhan untuk perubahan di Ditjenpas digulirkan ke Mahkamah Agung, balik lagi momentumnya jadi lebih besar justru karena situasi down itu, Pak. Malah jadi Ditjenpas termotivasi dan malah menginspirasi ya kayaknya ya buat lembaga penegak hukum yang lain ya Mas Gatot ya. Dan inspirasi ke teman-teman penegak hukum lain untuk Pertukaran data. Ya, pertukaran data terus meningkatkan ini, Pak, kualitas dari teknologinya, Pak. Iya. Itu loh, Pak. Kalau di pengalaman Mas Gatot tuh sangat menarik banget kerja pertama kali sama Mahkamah Agung. Tapi kan Mas Gatot ini kan ada organisasi masyarakat sipil ya Pak. Jadi dari sisi teman-teman aktivis lah. Ya, betul. Kalau Bapak gimana Pak pengalaman Bapak pertama kali Bapak bekerja dengan teman-teman CSO? Kalau saya sih dulu ingat kita pernah pertama kali
kerja dengan Yang Mulia Pak Ketua Mahkamah Agung itu waktu menyiapkan SK 076 ya Pak. Iya. Nah itu Bapak masih ingat nggak Pak Iya, kira-kira? iya. Memang kalau keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 76 yang kita bangun itu kan tahun 2009 ya. 2009 disahkannya Pak. Ya. Saya diangkat kepala badan pengawasan itu Akhir. Agustus Iya. 2008. 2008. Jadi memang itu pertama kali saya menjalin kerjasama dengan masyarakat sipil itu. Iya. Oleh karena itu saya ada betul sama Aci, sama Mbak Tita, sama Pak Imam ya. Waktu itu Imam Nasima Pak. Yang di Belanda itu kan. Yang Belanda, ya. Ya. Nah, disitulah kita menyusun keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 76 tahun 2009 itu sebagai panduan ya. Panduan kita dalam memeriksa pengaduan yang masuk. Saya terkesan sekali karena kerja kita itu sangat intensif ya. Iya, pada waktu itu ya Pak. Ya, berulang kali kita rapat, perbaikan untuk selesainya SKKM nomor 76 itu. Nah, akhirnya selesai itu. Iya. Selesai dan diundangkan ketika itu masih Pak Arifin Tumpak. Pak Arifin Tumpak. Pak Hatali waktu itu Ketua Kamar Pengawasan ya Pak? Ya mungkin sudah Ketua Pengawasan mungkin ya. Iya. Nah, setelah jadi ini kan barang baru nih. Iya. Nah, yang tadinya tidak dikenal. Tidak ada ya. Tidak tahu pengadilan-pengadilan di daerah kan tidak tahu ini. Yang perlu kita segera sosialisasikan. Iya. Nah, disitulah kita berangkat ke daerah-daerah. Oh iya, kan? beberapa banyak ya Pak waktu itu ya Pak. Berangkat ke daerah. Saya itu juga pertama kali saya Bapak, ke daerah itu. Bapak Pak Wakil waktu itu beliau masih Hakim Tinggi Pengawas ya Pak? Masih Hakim Tinggi Pengawas, belum inspektur ya. Belum inspektur ya. Karena memang pada waktu itu di Bawas itu sangat-sangat senior orang. Iya. Senior semua. Senior. Iya. Kita berangkatlah pertama kemana itu? Ke Makassar ya. Oh iya, Bapak salah satunya ada di Makassar ya Pak. Iya. Yang ada kejadian Bapak lagi memberi materi. Iya. Bapak izin, saya kira ada urgent matters apa, ternyata Bapak ditelepon Pak Hatali ya Pak. Iya. Itu ya Pak. Iya. Terus Bapak bilang, itu lucu juga sih kalau diingat-ingat. Bapak bilang saya harus pulang Ci ke Jakarta sore hari ini juga. Itu ada apa ya Pak dulu ya Pak? Iya. Ya itulah. Jadi ya begitulah ya kita itu ya. Kita sedang sosialisasi. Bapak lagi kasih materi. Lagi materi. Kita harus segera kembali. Iya. Nah, kembali saya itu. Iya, Bapak kan ada tiket langsung. Ya, karena ada pengaduan ya yang harus segera diinvestigasi. Kan saya harus menurunkan surat tugas. Sebagai kepala Bawas Ya, kepala Bawas itu harus menurunkan tim. Siapa yang akan saya turunkan kan begitu. Dan itulah untuk pertama kalinya kita melakukan MKH. Oh oke. Jadi kejadian itu membawa lahirnya MKH pertama ya Pak? Pertama. Baru tahu saya. Saya cuma tahu Bapak ada investigasi aja waktu itu. Boleh share nggak Pak kesan Bapak kerja sama teman-teman waktu itu Pak? Ya. Makanya karena sudah sangat lama ya. Sejak tahun 2008 itu kan Pak? Iya, itulah 2009 itu. Dan sampai sekarang kan kerjasama terus menerus. Makanya sering saya ucapkan kalau saya lagi turun ke daerah itu, saya bilang lah ini Aci, Mbak Tita, Imam, karena ada area itu kan. Iya. Perasaan saya itu sudah jadi pegawai pengadilan. Sering bersama-sama ya. Seringnya kita bersama membahas materi-materi seperti itu. Iya. Tapi itu juga pengalaman yang mengesankan banget Pak buat saya. Kan berarti Bapak sudah pernah ini ya Pak, sudah pernah merasakan dan punya pengalaman langsung soal bekerja bersama teman-teman masyarakat sipil. Iya. Kalau menurut Bapak, jadi sebetulnya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembaruan tuh bagaimana sih Pak? Dengan pengalaman kita yang pertama membuat SK, keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 76 itu ya. Iya. Saya merasa keberadaan masyarakat sipil itu sangat besar manfaatnya ada di Mahkamah Agung. Iya. Karena dengan adanya
masyarakat sipil seperti ini yang ikut di Mahkamah Agung ini, kita bisa juga menerima masukan-masukan dari masyarakat sipil yang luas itu untuk disampaikan ke Mahkamah Agung. Dan di samping itu gagasan yang kita punya juga bisa kita sampaikan ke masyarakat sipil yang ada di Mahkamah Agung. Jadi bertukar. Iya. Ya, Pak. Ini bisa diskusi dulu kita. Ya. Sejalan apa enggak ini? Dengan aspirasi. Iya. Oleh karena itu keberadaan masyarakat sipil ini sangat bermanfaat ya. Kalau di Mahkamah Agung sendiri, Pak, karena kan tadi Bapak bilang keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembaruan itu penting untuk memastikan aspirasi teman-teman ini bisa, tadi Bapak bilang, bisa didengarkan, tapi dari sisi Mahkamah Agung juga bisa menyampaikan gitu ya Pak. Jadi bisa ketemu di tengah mungkin. Metode yang digunakan apa Pak untuk mengakomodasi peran serta masyarakat sipil ini di Mahkamah Agung? Ya betul. Yang jelas ini pasti melibatkan masyarakat sipil yang ada di Mahkamah Agung ini. Yang pertama, bisa juga pemikiran itu datangnya dari kita, dari pimpinan, dari tim pembaruan itu. Nah, ini kita diskusikan dulu dengan masyarakat sipil yang ada di kita itu. Nah, kemudian apakah ini kira-kira sudah sejalan belum dengan keinginan masyarakat luas? Jika sudah, maka ini kita kaji, kita ikutkan yang organisasi masyarakat sipil yang ada tadi, dan jadi di situ. Oh iya. Jadi bersama-sama pimpinan ya, bersama-sama tim pembaruan itu, tim asistensi tadi, dia bekerja sama sebagai pokja, melakukan riset, berbagai macam hal, sehingga apa yang diinginkan tadi bisa terlaksana. Itu yang pertama. Jadi dia ditempatkan dulu masyarakat sebagai pokja. Tapi ada juga yang yang masyarakat sipil ini, di samping dia sebagai pokja ya, mungkin contoh gampangnya kalau yang sebagai pokja pokja keadilan restoratif. Itu kan ada IJRS, ada LIM, ada ICJR di situ. Juga ada pokja akses keadilan. Ada Sabda, ada Sigap, ada Pusam WI. Itu kan sudah berjalan itu. Sudah berjalan. Pokja ya? Ya, ada organisasi masyarakat sipil seperti Sabda ya. Itu kan sangat perannya besar juga di pembaruan. Di dalam pokja ya? Iya, dalam pokja itu. Lalu yang kedua bukan hanya di dalam pokja. Kan kalau pokja itu temporer mungkin ya. Sewaktu diperlukan dia ada. Kan begitu. Begitu selesai sudah. Dan gitu. Tapi juga ditempatkan di dalam tim pembaruan itu. Tim pembaruan itu ada namanya asistensi tim pembaruan begitu ya? Iya, betul. Gitu ya. Nah itu dari masyarakat sipil itu di situ. Nah, jadi ini permanen. Ini saya bilang kayak Haji tadi, Mbak Tita sebagai Imam Nasima. Perasaan saya udah jadi pegawai pengadilan karena saking seringnya hari ada di sini. Nah, dengan ditempatkan tim asistensi itu dari masyarakat sipil, kita juga bisa menerima masukan. Masukan dari masyarakat sipil ini, apa sih yang dikehendaki masyarakat karena ada pengadilan ini. Begitu. Dan kita pun bisa juga melalui dari tim asistensi ini juga bisa turun ke masyarakat, menyampaikan apa yang kita ingin. Sekaligus dia bisa membantu kita. Bisa membantu kita, bukan hanya membantu dari segi pemikiran, bahkan lebih jauh dari itu. Mencarikan mitra lagi malah. Mencarikan mitra mana yang bisa membiayai ini. Program-program prioritas. Yang jadi program prioritas Mahkamah Agung. Kalau Mas Gilbert gimana pengalaman bekerja dengan Mahkamah Agung, terutama ketika berinteraksi dengan tim pembaruan ya? Jadi sebenarnya 2016 itu kami berpikir
kelihatannya agak berat nih, karena kan harus berat. Oh ya, waktu mau pertukaran data. Iya, waktu mau pertukaran data itu kelihatannya agak berat nih, karena kan berhadapan dengan Mahkamah Agung yang punya kekuasaan yudikatif tertinggi kan ya. Nah, tapi kami coba Pak, jadi kami coba melalui tim pembaruan yang ada di Mahkamah Agung, kita komunikasikan, dan apa yang kita khawatirkan justru terbukti sebaliknya Pak. Jadi kita justru diberikan informasi-informasi yang mempermudah gitu proses pertukaran data itu ya. Misalnya dari komunikasi persuratan, lalu kemudian siapa yang harus ditemui, ya lalu kemudian substansinya apa saja yang harus dimuat di dalam kerjasama itu ya. Itu semua dibantu oleh tim pembaruan Mahkamah Agung saat itu. Nah itu yang tadi saya cerita di awal, yang tadinya kerjasama itu hanya di level kasasi dan PK saja, ternyata justru di challenge gitu Pak, ditantang gitu loh, mau nggak di pertukaran itu di pilot di Jabodetabek gitu loh Pak. Gitu loh. Nah itu yang kami anggap bahwa ternyata keterbukaan Mahkamah Agung ya kepada hal-hal yang baru, terus kemudian kepada masyarakat sipil itu sangat terbuka sekali gitu loh Pak. Jadi apa yang kita awalnya merasa berat itu ternyata tidak demikian gitu ya. Dan ini juga di program di 2019 ya, pada saat kami butuh putusan-putusan tindak pidana teroris itu dipermudah oleh Mahkamah Agung Pak untuk mendapatkan putusan-putusan tindak pidana teroris di seluruh Indonesia gitu loh. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu Mbak. Jadi saya Boleh Pak, langsung Pak, silakan. saya masih ingat waktu itu saya masih wakil ya. Betul Pak, Ya, betul Mbak. tahun sekitar wakil yudisial ya. Wakil Indonesia. Nah, karena itu saya sudah merasakan manfaatnya itu kerjasama dengan Dirjen Pas itu. Iya. Karena biasanya asalkan tahanan ini mau habis, ini jadi masalah kita. Mahkamah Agung dikejar. Iya. Tapi dengan adanya kayak aplikasi gitu ya, begitu kita keluar di sini sudah sampai dia di Dirjen Pas. Betul Pak. Sehingga tidak menyulitkan lagi ya, tidak menyulitkan lagi. Itu sudah sempat berjalan. Ya. Kemudian itulah yang menjadi pertukaran data di SPPT itu. Jadi bukan hanya Dirjen Pas dan MA saja bahkan. Iya, yang lebih luas lagi ke yang lain. Ya begitu ya. Bagus sekali itu. Betul Pak. Ya. Gimana Mas Gatot waktu pertama kali rapat-rapat sama Mahkamah Agung, ada perasaan khawatir nih rekomendasi nggak diterima atau usulan atau inisiatif, tapi ternyata begitu ketemu Iya sih. Bapak aja langsung Iya. Jadi pada saat difasilitasi oleh tim pembaruan ya kita juga kaget juga langsung terbuka. Pak Ketua yang menerima, yang menyambut, terus kemudian memberikan masukan-masukan juga ke kita ya pada saat itu untuk hal-hal yang memang perlu dipersiapkan ya, terutama terkait dengan soal argumentasinya gitu ya, lalu kemudian outputnya seperti apa, dampaknya seperti apa. Nah itu yang kemudian kita melihat bahwa proses pembaruan ini cukup serius lah, maksudnya dilakukan oleh Mahkamah Agung gitu ya. Ini kan kita anggap lumayan juga ya, tim asosiasi pembaruan tuh ada manfaatnya buat teman-teman masyarakat sipil yang mau kerja di Mahkamah Agung ya Pak, dan buat menjembatani komunikasi dan diskusi antara Mahkamah Agung sama teman-teman masyarakat sipil. Kalau di tempat lain ada? Iya. Jadi sebenarnya ke tempat lain tuh ada, dan ini kan berkaca ke tim pembaruan di Mahkamah Agung Pak. Oh di mana itu? Jadi kami kan mendengar tim pembaruan itu kan sudah ada sejak 2000. Dan itu kan berlanjut terus ya, berlanjut terus sampai hari ini. Tahu Pak sekarang 2024. Dan kami yang masyarakat sipil yang baru gitu ya, terus kemudian membawa isu pembangunan juga nih untuk mendorong perubahan di pemasyarakatan, juga mencontoh sebetulnya tim pembaruan yang ada di Mahkamah Agung Pak, tapi tidak sebesar Timber di sini Pak. Jadi betul-betul nama nickname-nya Pak Timber itu Timber. Teman-teman di sini. Iya. Gitu. Jadi kami juga berkaca. Terus kemudian ada juga di BNPT Pak, di Deputi 3 itu ada yang namanya IK Hub. Itu juga sebuah tim yang memang
mengkonsolidasi informasi-informasi tentang pemberantasan tindak pidana teroris, Pak. Iya. Itu juga salah satu yang kami akses juga di situ, Pak, untuk bekerja sama dengan BNPT pada saat memang kita mau ada kebutuhan data dan lain sebagainya. Itu biasa kami berhubungan dengan teman-teman IK Hub di BNPT, Pak. Iya. Dan itu diisi oleh teman-teman masyarakat sipil ya. Masyarakat sipil juga, Pak. Jadi IK Hub itu sebagian besar itu dari masyarakat sipil Bandung sih, kebanyakan dari Bandung sama Jakarta sih. Kalau dukungan dari mana, Mas Gatot di IK Hub itu? Awalnya sebenarnya IK Hub itu kan mandiri ya, independen, dibiayai oleh IPJ 2. Lalu kemudian ini karena secara dampak ya punya dampak yang ke BNPT ya terkait dengan informasi dan data, sehingga itu diambil alih oleh BNPT, Pak. Dan kemudian sekarang pembiayaan IK Hub itu sepenuhnya lewat APBN. Sebelumnya didukung oleh Sebelumnya oleh IPJ 2. IPJ 2 ya, sama dengan tim asistensi pembaruan ya, Pak. Sebagian dari kami kan didukung oleh IPJ 2. Iya. Kalau menurut Bapak, apa sih Pak kekuatan yang diperlukan oleh orang-orang atau teman-teman yang akan menjalankan fungsi-fungsi kayak tim asistensi pembaruan peradilan, Pak? Iya. Karena kan dari eksternal mendorong pembaruan ada di internal. Kayak yang sudah ada aja lah. Ya, Kan? sudah ada. Iya. Memang dari pengalaman selama ini yang kita lakukan dengan kawan-kawan dari masyarakat sipil ini, dia punya kemampuan akademis yang baik. Nah, saya tidak tahu juga ya, apakah itu pengaruh S2 apa S3 di luar negeri itu apa atau bagaimana itu. Yang jelas, iya, akademisnya bagus. Nah, lalu di samping itu, dia ini memahami bagaimana cara kerja di Mahkamah Agung, cara kerja birokrasi bagaimana dia tahu, kan begitu. Lalu di samping dia memahami cara kerja di Mahkamah Agung ini, dia juga bisa memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat itu apa yang diinginkannya. Nah, jadi dia ini di samping punya kemampuan yang akademis yang baik, bisa memahami cara kerja, sehingga dalam merumuskan apa yang akan kita lakukan tadi, kita ini punya kesamaan pendapat bahwa ini betul-betul kita yakin ini benar, sehingga apapun yang terjadi ini harus jalan. Nah, karena di samping itu artinya karena ketika untuk jalan itu ini perlu kesabaran. Tidak bisa instan ya? Tidak bisa, karena barang baru yang kita sodorkan udah hukum malam itu. Orang tidak bisa kadang-kadang menerima 100%. Banyak pertanyaannya, banyak tantangannya. Ini bagaimana, itu bagaimana, ini bagaimana, itu bagaimana. Bahkan keberadaan kita itu yang dipersoalkan malah. Iya, ya itu. Nah, tapi kalau sudah kita yakini dari awal tadi, sudah kita tahu bahwa ini dari sudut akademis benar, dari sudut birokrasi pelaksananya juga sudah benar, dan ini memang dibutuhkan oleh masyarakat juga oleh lembaga untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, tinggal kita ya supaya ini bisa selesai dengan baik, ya kita harus sabar. Tidak mungkin sesuatu itu bisa mulus saja begitu. Nah, itu bukan baru kalau yang mulus saja begitu. Nah, inilah jadi tantangan itu kadang-kadang datangnya itu bukan cuma dari luar. Iya. Dari dalam juga ada tantangan itu. Oleh karena itu menurut saya memang di tim pembaruan Mahkamah Agung itu sekarang sudah benar itu ada tim asistensi di situ, ada masyarakat sipil di situ. Jadi dia bukan hanya praktek ya, bukan hanya menjembatani dengan masyarakat yang ada di luar, bahkan membantu kita mencarikan mitra-mitra yang dari luar sana. Ini siapa yang bisa membantu ini? Ya kira-kira tanpa mengikat, tidak merusak cara kerja kita, tidak merusak independensi kita. Itu nyatanya sudah jalan. Antara lain contohnya dengan IPJ 2 ini. Nah, kan gitu. Ada lagi sebelumnya, mana yang dengan Belanda itu? Belanda pernah NLRP. Itu yang CSSR itu. Kan? Ya itu.
Itu buktinya lah itu. Nah, makanya sekarang asistensi kita ini ya walaupun belum bagus, adalah kantornya di Mahkamah Agung ini tempatnya. Kalau pengalaman Mas Gatot sebagai masyarakat sipil yang pernah bekerja sama dengan Mahkamah Agung untuk mengadvokasi, apa kira-kira yang diperlukan? Terutama kalau teman-teman yang lain ya Pak, organisasi lain selain CDS kan tentunya kita berharap juga ya Pak, ada yang lain juga ya. Oh iya. Itu kira-kira apa Mas yang diperlukan untuk teman-teman yang di luar sana yang mau berkontribusi yang harus disiapkan tuh apa sih? Iya, jadi ini sesuai dengan pengalaman kami Pak ya, bekerja sama dengan Mahkamah Agung sejak 2016. Nah, yang kami perhatikan ya dan kami alami sendiri bahwa dalam memberikan rekomendasi ya tentunya kita harus berbasis bukti data yang akurat Pak. Iya. Karena hakim-hakim di sini kan Pak, dan semua hakim sebetulnya Pak, itu kan punya pengalaman literasi yang panjang Pak. Iya. Jadi banyak sekali hal-hal yang ditanyakan. Sulit-sulit ya pertanyaannya. Iya, itu loh. Itu yang menurut kami itu perlu dipersiapkan. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa tim pembaruan kan punya kemampuan ilmu yang mumpuni ya. Nah, itu betul itu karena pasti akan banyak pertanyaan kritis yang kita harus bisa menjawabnya gitu loh Mbak. Jadi satu itu ya. Terus kedua ya terkait dengan basis risetnya, jadi harus ada metodologi ya, lalu kemudian ada reasoning yang disampaikan ke Mahkamah Agung gitu loh. Itu yang menurut kami perlu dipersiapkan oleh teman-teman masyarakat sipil lain apabila memang ada usulan ya, ide-ide pembaruan terkait dengan peradilan di Indonesia gitu. Jadi tidak datang terus kemudian kosong, tidak tahu apa-apa, ya kita juga bingung pada akhirnya kan menyampaikan usulan-usulannya ke Mahkamah Agung gitu. Itu yang kami alami sih Mbak selama ini gitu. Dan ini juga pada saat kita bisa mempersiapkan, bisa menjawab dan memberikan kontribusi, ada respect ya, ada umpan balik yang positif yang kami terima juga dari Mahkamah Agung ya. Itu tentunya terkait dengan isi dari riset kita menjadi lebih berkualitas ya, lalu punya argumentasi yang cukup kuat, lalu kemudian bisa diterima oleh Mahkamah Agung dan publik tentunya. Jadi saya juga ada pertanyaan buat Mbak Aci nih, menurut Mbak Aci. Oh gantian tanyanya ya? Iya, sebagai koordinator nih, apa kira-kira yang perlu dipersiapkan untuk menjadi sebuah tim asistensi gitu loh? Maksudnya untuk berkontribusi di tim asistensi ya? Iya betul. Kayaknya jawaban yang mulia Pak Ketua, jawabannya Mas Gatot sebetulnya sudah hampir menyebutkan semua persyaratan yang dibutuhkan ya. Tadi Pak Ketua bilang harus punya kemampuan akademis, punya pengalaman soal masalah peradilan ya Pak. Terus juga punya pemahaman soal diskursus masyarakat sipil di luar. Kayaknya udah semua. Tapi menurut saya yang mungkin orang tidak jarang tahu, tadi sebetulnya Pak Ketua juga udah menyampaikan harus sabar sih sebetulnya karena kita memfasilitasi proses perubahan ya Pak, dan kita nih masyarakat sipil ini kan datang dari lingkungan eksternal ya, masuk ke Mahkamah Agung yang saya yakin seperti yang Pak Ketua bilang adalah alami ya Pak kalau ada resistensi. Jadi jangan diambil secara personal dan serius karena itu situasi yang alami. Jadi ya kita harus menyadari bahwa itu adalah proses yang harus dilalui, harus sabar juga. Dan proses perubahan itu kan bukan sesuatu yang cepat, kita bisa lihat ya Pak, nggak bisa instan ya. Kadang-kadang kebijakannya udah ada, kayak tadi saya sama Pak Ketua waktu yang SK 076 ya Pak, kebijakannya udah ada, kan nggak bisa dilepaskan begitu aja kan, tapi harus ada sosialisasi ya Pak, ada pelatihan malah ya Pak. Jadi kesadaran itu sih, kesadaran bahwa proses perubahan itu sangat alami, mengalami penolakan atau resistensi, tapi itu perlu direspon dengan sikap yang tepat, dengan penjelasan yang tepat, sama kesabaran dalam proses dan kesabaran menunggu hasil. Jadi mungkin itu yang bukan tidak jarang ya, cukup sering terlewatkan oleh teman-teman yang mungkin mau berkontribusi di tim asistensi pembaruan. Nah kita sih berharap ada tambahan-tambahan lagi ya Pak nanti ya Pak. Iya. Anggota tim asistensi. Iya.
boleh bertanya ke Pak Ketua nggak? Boleh ya? Oh, Terkait dengan asistensi pembaruan Pak. iya. Jadi kiatnya apa sih Pak memberikan kepercayaan begitu besar kepada tim pembaruan itu Pak untuk kenapa? iya mengapa gitu Pak untuk begitu percaya dan mempertahankan eksistensi tim pembaruan di Mahkamah Agung gitu Pak. Iya. Nah, itu tadi sudah saya ceritakan di awal. Karena kemampuan akademisnya tinggi, dia memahami cara kerja biro di dalamnya seperti apa, keinginan pimpinan itu seperti apa, dari masyarakat luas juga dia bisa memahami itu seperti apa. Nah, ketika kita menetapkan apa yang akan kita ambil, nah ini yang saya sebut tadi perlu kesamaan pandang. Nah, jadi apa artinya di situ? Kita lihat ini sudah sama-sama pas ini. Nah, sama visinya itu apa yang kita inginkan itu sudah sama ini. Nah, jadi kita punya kesamaan pandang lah gitu ya. Bahwa yang akan kita lakukan ini benar. Sehingga nanti tujuannya itu apa? Kalau nanti di belakang hari pasti ada resistensi lah. Hal yang namanya hal yang baru itu pasti ada lah. Tidak mungkin tidak. Kita tidak akan bergeming. Kita sama-sama bahu-membahu, saling menjelaskan, saling mengatasi supaya apa yang sudah kita gariskan itu benar. Ya. Ah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa kita percaya betul itu tidak ada suara-suara negatif ya. Suara negatif itu maksudnya ketika kita diskusi, membicarakan masalah-masalah yang disusun tadi, itu saja. Ya khusus itu saja. Tidak merembet ke yang lain. Misalkan perkara, atau titik-titik orang. Nah, itu kan hal gitu. Ya kan ini kan sudah sering ketemu ya kan. Jadi betul-betul fokus kepada apa yang ingin kita tuju, yang sudah kita sepakati bersama. Lalu di samping itu sudah pastilah. Tidak ada catatan-catatan hitam atau yang terekam, paling tidak terekam oleh kita inilah bahwa ada rekam jejak yang tidak baik. Sudah sangat tepat dan benar di dalam tim pembaruan Mahkamah Agung itu ada tim asistensi. Nah itu. Jadi begitu. Ya kita masyarakat juga merasakan banyak perubahan sih Pak di dunia peradilan sih Pak. Iya. Ya, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan online ya dan lain sebagainya sih Pak. Itu sih Pak. Terima kasih Pak. Iya. Selanjutnya Mas Gatot mungkin mau menaruh perwakilannya ya Pak di Mahkamah Agung di tim asistensi. Gimana Pak? Boleh Pak? Boleh ya. Kita tidak. Ada perwakilan jenis. Iya. Kita tidak menutup kemungkinan dari masyarakat sipil mana. Bahkan bisa yang lain. Kami ada beberapa peneliti yang latar belakangnya kriminologi. Wah, menarik. Jadi ya Pak. Iya. Nanti bisa kami usulkan nama-namanya ke Mbak Aci. Kenapa ya? Karena kita itu sepanjang dia mempunyai niat baik untuk perbaikan badan peradilan ini, dengan yang kita sebutkan tadi itu, kita terbuka. Semakin banyak, semakin baik. Nah, karena semakin banyak orang, semakin banyak yang berpikir bagaimana peradilannya agung ini segera terwujud. Ini dari sudut ini dari sudut ini, kan begitu. Itulah. Jadi kita terbuka, silakan saja kalau dari masyarakat sipil lainnya selain yang sudah ada sekarang, ingin bergabung ke Mahkamah Agung, ya monggo. Mari kita tentu akan terima dan kita tentu akan berdiskusi pula ini sama masyarakat yang sudah ada di sini. Bagaimana ini? Kira-kira kan begitu. Ya. Kita lihat pendekatannya IPJ 2 nih Pak sebagai salah satu mitra pembaruan Mahkamah Agung yang memang memberikan support untuk kontribusi masyarakat sipil di Mahkamah Agung. Apakah mungkin Bapak ada saran baik untuk IPJ 2 atau mungkin nanti ada mitra, walaupun IPJ 2-nya udah mau close ya Pak, barangkali nanti ada inisiatif pemerintah Australia yang baru barangkali atau ada mitra pembaruan yang baru. Apakah pendekatan inisiatif seperti ini itu masih perlu kita lanjutkan? Ya, jadi yang terakhir peran IPJ 2 ini kemarin kan
karena peran IPJ 2 ini akhirnya terbentuklah Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia. Ya. Kan begitu. Karena dikirim ke Marrakesh. Itu bantuan IPJ 2 juga kan. Ternyata di sana untuk bisa berkiprah di dunia internasional itu harus ada organisasi hakim perempuan itu. Nah, sekarang sudah ada kita. Karena dikirimnya utusan kita ke Marrakesh yang juga karena adanya kerjasama dengan IPJ 2. Oleh karena itulah, kemarin kan kita sempat bicara juga dengan Pak Craig itu, sudah bicara bahwa IPJ 2 ini akan tutup April 2020. Maka saya bilang, apa tidak ada IPJ 3 ini? Gitu kira-kira. Kalau gitu ya. Ya, kalau masih bisa IPJ 3 ya lebih bagus kan ya. Tapi kalau tidak ya kita berharap ada yang lain. Ada yang lain sebagai pengganti ya, sehingga ke depan kita masih bisa terus bekerja sama dengan masyarakat sipil seperti yang sudah ini, juga dengan dukungan dari masyarakat luas, dan ada organisasi-organisasi saya yang datang menggantikan IPJ 2. Gitu ya. Terima kasih banyak Pak Ketua. Teman-teman, barangkali ini adalah penghujung dari podcast Justice and Us untuk kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Terima kasih banyak Yang Mulia Mas Gatot. Dan sampai ketemu di episode Justice and Us yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.